Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Gina Faiza. I'm from TBI 5E. In this occasion, I will present to you all about my material paper. The namely is Philosophy of Islamic Education atau Hakikat dan Pengertian Islam. Happy watching. Sebelum mulai penjelasan yang pertama, saya ingin menambahkan untuk pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu sebenarnya? Jadi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti philos, yang berarti cinta, dan sophia, yaitu mempunyai arti kebijaksanaan atau pengetahuan secara mendalam. Jadi, secara etimologi, filsafat dapat diartikan cinta dengan kebijaksanaan. Dan kemudian, dari sinilah nih, filsafat melibatkan menjadi dua sisi. Untuk yang pertama, ada filsafat praktis berupa proses berpikir secara reflektif atau perenungan secara mendalam. Nah, untuk yang kedua itu ada filsafat teoris berupa hasil dari pemikiran tersebut yang disusun dalam bentuk teori untuk sistem berilmu gitu. Penjelasan berikutnya ada pengertian Islam. Pengertian Islam itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi atau secara bahasa. Yang kedua secara terminologi, secara istilah. Nah, yang pertama di sini yang saya akan bahas yaitu secara bahasa terlebih dahulu. Islam berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu aslama yuslimu isliman, yang bermakna menyerahkan diri, bertunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ini berkaitan dengan kata salam yang berarti damai dan selamat. Ini kemudian ada secara terminologi atau secara istilah gitu. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan ajaran para nabi sebelumnya. Ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan, baik spiritual, sosial maupun material. Dan ruang lingkup ajarannya terbagi menjadi 3. Apa saja? Nah, untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup secara ajaran terbagi menjadi 3 yang sudah saya bilang tadi kan. Yang pertama itu ada akidah, sistem keyakinan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal gaib. Yang kedua ada syariah, yaitu ajaran ibadah atau muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Kemudian ada untuk yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada akhlak. Akhlak pedoman perilaku atau mencerminkan nilai-nilai sifat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti beribadah, gitu, menghormati sesama manusia, gitu, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada secara praktik. Nah, Islam juga memiliki 3 aspek fundamental. Untuk yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Untuk yang pertama, iman, yaitu meyakini rukun iman untuk sebagai fondasi keyakinan umat muslim. Yang kedua ada Islam. Yang nomor 2 ada Islam, yaitu melaksanakan rukun Islam sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ada ihsan. Untuk yang terakhir ada ihsan untuk menginternalisasi rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah, sehingga perilaku penuh kesungguhan dan ketulusan interaksi gitu dari umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu ada filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang mengkaji pendidikan Islam secara perspektif Islam. Ia tidak hanya memikirkan bagaimana cara metode belajar, tetapi juga
cara mengenali dasar-dasar seperti tujuan dan nilai pendidikan berdasarkan wahyu atau Al-Quran dan hadis serta akal. Selanjutnya untuk filsafat pendidikan Islam menekankan beberapa hal atau seperti poin-poin. Di sini ada 4 poin. Untuk yang pertama, merumuskan dasar pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ada menjawab masalah pendidikan yaitu dengan pendekatan yang bersumber dari wahyu. Yang ketiga, ada menyelidiki hakikat pendidikan Islam, apa tujuannya, fungsinya, metodenya, dan esensi pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir itu membentuk pribadi Islami, menjadi peserta didik yang memiliki iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, dan berakhlak mulia. Dan 4 poin tadi, demikian filsafat pendidikan Islam bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga menjadi panduan secara praktis dan merancang dalam melaksanakan proses pendidikan Islam secara simpel gitu. Pembahasan selanjutnya itu ada manfaat filsafat pendidikan Islam. Menurut Al-Syaibani tahun 1973, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Di antara lain ada 5. Untuk yang pertama ada membantu guru, dosen, dan merancang kurikulum, memiliki pemahaman secara lebih mendalam tentang hakikat pendidikan. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu memberi dasar konseptual untuk mengembangkan teori dan praktik secara ajaran pendidikan Islam. Untuk selanjutnya untuk nomor 3 di sini ada menjadi standar untuk mengevaluasi apakah pendidikan sudah sesuai dengan tujuan Islam atau belum. Jadi mengevaluasi untuk lebih ke depannya bagaimana si tujuannya ini udah benar belum gitu. Selanjutnya ada memberi arahan intelektual agar pendidikan Islam mampu menjawab tantangan pada zamannya. Terakhir poin kelima ada menjelaskan hubungan pendidikan dengan aspek lain seperti dalam kehidupan seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Selain itu juga filsafat pendidikan Islam mampu membuat umat Islam menyadari bahwa pendidikan Islam itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ilmiah. Untuk selanjutnya ada hakikat Islam sebagai pondasi pendidikan. Islam memiliki karakteristik khusus yang dapat membedakannya dengan ajaran lain. Dan karakteristik ini pun sekaligus menjadi dasar filsafat pendidikan Islam dengan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama ada Islam sebagai agama tauhid, yang kedua ada Islam sebagai agama fitrah, yang terakhir yang nomor 3 ini ada Islam sebagai agama rahmatul lil alamin. Poin pertama yaitu Islam sebagai agama tauhid. Tauhid adalah inti ajaran agama Islam, yaitu pengakuan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah sebagai umat muslim gitu. Jadi umat muslim ini wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan, yaitu konsep tauhid juga menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk menanamkan kesadaran ketuhanan dalam diri peserta didik. Seperti itu ya. Kedua yaitu ada Islam sebagai agama fitrah. Umat manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk menerima kebenarannya, bahwa fitrah ini menjadi salah satu dasar pendidikan Islam harus berjalan sesuai dengan potensi dasarnya manusia seperti mengembangkan akal, jiwa, dan moral. Seperti itu. Nomor 3 yaitu Islam sebagai agama rahmatul lil alamin. Islam hadir untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam dengan konteks pendidikan. Prinsip ini menuntun agar pendidikan tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga dengan rasa peduli, adil, dan membawa kebaikan bagi sesama makhluk hidup. Pembahasan berikutnya yaitu ada sumber-sumber filsafat pendidikan Islam.
Filsafat pendidikan Islam memiliki landasan secara epistemologis dengan jelas, yaitu terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ada ijma dan qiyas, yang keempat ada ijtihad ulama, dan yang terakhir ini yang nomor 5 ada pemikiran yang sejalan. Pembahasan yang pertama di sini ada Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab sucinya para umat muslim adalah untuk pedoman utama dalam menuntun tujuan, kurikulum, dan secara metodologi pendidikan Islam. Kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi sumber kedua setelah Al-Quran yang merinci konsep pendidikan dengan contoh praktik langsung dari Rasulullah SAW. Selanjutnya ada ijma dan qiyas dari kesepakatan para ulama dan analogi hukum yang digunakan untuk menghadapi permasalahan baru dalam pendidikan agama Islam. Ada ijtihad ulama, yaitu pemikiran ulama untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara pendidikan. Dan terakhir yang nomor 5 yaitu pemikiran yang sejalan. Apa sih yang dimaksud dengan pemikiran sejalan itu? Pemikiran sejalan itu pemikiran di luar Islam dapat diadopsi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar secara Islam, misalnya secara teologi. Dari terakhir ada tujuan filsafat pendidikan Islam. Secara garis besar, tujuan filsafat pendidikan Islam sejalan dengan syariat Islam, yaitu untuk membentuk manusia seutuhnya. Hal ini mencakup 5 poin penting. Apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua ada membentuk akhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang ketiga ada memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Yang keempat ada menyiapkan manusia untuk berperan aktif membangun masyarakat. Dan yang terakhir ada membimbing manusia agar seimbang dengan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan jasmani. Jadi menurut Jalaluddin, filsafat pendidikan Islam adalah usaha untuk mewujudkan manusia yang hidup sesuai dengan nilai Al-Quran dan hadis. Melalui pembahasan ini, semoga kita semua dapat lebih memahami bagaimana filsafat dan pendidikan itu saling berkaitan, serta bagaimana ajaran Islam bisa menjadi landasan dalam proses pendidikan. Saya sadar penyampaian saya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka jika ada masukan, saran, pertanyaan, diskusi dari teman-teman dan ibu dosen dan bagi kita semua. Alhamdulillah, this concludes my present on the title Hakikat dan Pengertian Islam. I hope what I present today have broadened your knowledge, and if there are any inclose, I sincerely apologize. I would also like to thank for audience and who have listened from beginning until the end. Your presence and attention are invaluable, as without audience, these presents would not have been as successful. Concludes my presentation for this occasion. I'm Gina Fifaiza and I like to take leave. Hopefully we can meet again on another occasion for a more fruitful discussion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.